Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas yang akan kita kerjakan pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali meskipun dengan kondisi yang seperti ini. Tetap semangat untuk belajar dan saya harapkan kalian tetap fokus kepada pelajaran-pelajaran yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, seperti biasanya ada tips dan trik untuk belajar agar apa yang kalian pelajari setiap harinya itu bisa masuk dan juga bisa mendapatkan kemanfaatan barokah yang kembali lagi kepada kita semuanya. Jangan lupa yang pertama niatkan untuk belajar terlebih dahulu. Segala sesuatu yang perlu kita kerjakan itu pasti diawali dengan niat. Awali dengan bismillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan bismillah maka insya Allah apapun yang akan kita kerjakan bisa berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kefahaman ya dan tambahan ilmu kepada saya dan kepada kami semuanya agar bisa memahami ilmu yang telah kami pelajari. Yang keempat, konsisten. Ya, yang kelima fokus, yang keenam harus sabar. Jika nanti dalam segala pelajaran kalian belum bisa memahami, maka sabar dan ulangi sampai kalian nanti bisa. Dan yang ketujuh, kita dalam melakukan segala hal apapun itu kita harus ikhlas. Ya, harus ikhlas, harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan niatkan belajar hari ini apapun yang kita kerjakan itu karena Allah lillahi taala. Insyaallah dengan niat ibadah maka kefahaman dan kemanfaatan dan barokahnya itu akan kembali lagi kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, langsung saja kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Kita akan membahas, kita masih membahas tentang seluk-beluk ilmu mawaris. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa itu ilmu mawaris dan bagaimana dasar hukumnya. Ternyata pembagian harta waris dalam Islam itu sangat diperhatikan karena ilmu mawaris sendiri itu adalah ilmu yang paling tinggi tingkatannya. Dan kemudian kemarin kita juga sudah belajar mengenai bagian-bagiannya. Ternyata ada pembagian yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan juga 2/3. Nah, di mana kemarin kita juga sudah membahas tentang sebab-sebab seseorang itu bisa menerima warisan. Mulai dari karena keturunan, karena kita sebagai anak, karena kita sebagai orang tua, maka bisa saling waris mewarisi kepada nasab atau keturunan kita. Kemudian karena sebab perkawinan, dan yang ketiga karena sebab wala atau perbudakan. Nah, hari ini kita juga akan membahas siapa saja atau sebenarnya ahli waris itu, berapa jumlahnya, dan apakah semuanya itu bisa menerima warisan, dan sebenarnya pembagiannya itu bagaimana. Kalau sesuai dengan kebiasaan di masyarakat kita, pembagian harta waris itu kan kebanyakan dibagi rata, ya kan? Dibagi rata, yang terpenting adil, ya, ikhlas satu sama lain, itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah ketika dibagi rata, ketika misalkan anak pertama itu menguasai hartanya, kemudian membagi kepada adik-adiknya, kemudian ada yang tidak ikhlas, itu yang tidak diperbolehkan. Karena pada dasarnya Allah itu sudah menciptakan ilmu dan membuat ilmu ketentuan ilmu mawaris ini sendiri itu tentunya agar manusia itu kehidupannya benar dan tidak salah melangkah dan tidak pernah terjadi perseteruan di antara saudara. Jadi dari sinilah pasti Allah itu kan membuat ilmu ini itu kan juga tidak mungkin jika tidak memberikan keadilan kepada manusia gitu. Nah, dari sini nanti maaf jika suaranya itu tergabung dengan adanya suara-suara yang lainnya.
Baiklah anak-anakku semuanya, langsung saja untuk kali ini itu tadi kita akan membahas tentang ahli waris dan cara pembagiannya. Nah, di slide kedua ini ya kalian bisa membaca ahli waris berjumlah 25 orang. Nah, ahli waris itu ternyata jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu 25 orang, yang itu nanti akan kita bagi terdiri dari siapa saja ahli waris itu. Nah, yang pertama, oke, yang A adalah dibagi menjadi dua kan tadi. Yang A adalah 15 orang pihak laki-laki. Nah, 15 orang pihak laki-laki ini disebut ahli waris asobah. Kalau kalian lihat di halaman 155, di situ di tabel ada bagiannya anak laki-laki menerima ahli waris asobah. Ahli waris asobah itu yang dimaksudkan adalah ahli waris yang menerima sisa harta. Ya. Jadi kalau kemarin kalian lihat di halaman 154, di situ istri mendapatkan 1/4, mendapatkan 1/8, suami mendapatkan setengah dan 1/4, anak perempuan mendapatkan setengah dan 2/3. Kemudian giliran anak laki-laki itu mendapatkan asobah. Asobah artinya adalah sisa harta. Kenapa laki-laki mendapatkan sisa harta? Padahal perbandingan pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan itu kan 2:1, banyak laki-laki. Meskipun di sini posisinya laki-laki mendapatkan asobah atau sisa harta, tetapi nanti pada akhirnya laki-laki itu akan tetap mendapatkan warisan yang paling banyak. Kalau tidak percaya, mari nanti kita buktikan dalam pembagiannya, cara menghitungnya. Nah, di sini ada 15 orang pihak laki-laki yang menerima ahli waris asobah, kecuali siapa? Nah, di sini ada pengecualian. Ada 15 orang, tetapi ada yang 3 orang itu tidak termasuk dalam ahli waris asobah, yaitu suami, saudara laki-laki seibu, dan wala. Wala adalah orang yang memerdekakan hambanya. Nah, sedangkan kita akan bahas siapa saja mereka itu, selain dari ketiga itu tadi, 15 itu. Yang pertama, Yang pertama di sini adalah paling tinggi. Paling tinggi posisinya dan tidak bisa terhalang oleh ahli waris yang lainnya, tetapi bisa menghalangi ahli waris yang lainnya untuk tidak mendapatkan warisan, yaitu adalah anak laki-laki. Kedua, cucu laki-laki. Ketiga, ada bapak. Keempat, kakek. Sedangkan kelima ada saudara laki-laki kandung. Nah, jadi ini nanti akan membuat mungkin kalian agak bingung ya, atau sedikit mulek ya kalau membahas tentang nasab gitu. Di sini posisinya anak laki-laki ini adalah anak laki-lakinya mayit, cucu laki-lakinya mayit, bapaknya mayit, kakeknya mayit, saudara laki-laki kandungnya mayit. Nomor 6, saudara laki-laki sebapaknya mayit, ya kan? Terus kemudian nomor 7, saudara laki-laki seibunya mayit. Ke-8 dan ke-9, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Maaf, ini kurang ya. Jadi di sini adalah keponakan, nomor 8 itu keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Kalau nomor 9 ini keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. 10, saudara laki-laki ayah kandung, berarti adalah paman yang sekandung dengan bapak kita. Yang nomor 11, saudara laki-laki ayah yang sebapak. 12 anak laki-laki paman kandung, berarti sepupu kita. Kemudian 13 anak laki-laki paman sebapak. 14 ada suami. 15 laki-laki yang memerdekakan hamba. Di sini nanti akan saya jelaskan sebentar saja. Pasti kalian sudah paham yang dimaksud anak laki-laki itu.
Cucu laki-laki bapak kakek itu kan pasti kalian sudah paham. Saudara laki-laki kandung, di sini saudara laki-laki kandung sudah jelas. Kandung itu berarti bapak ibunya sama. Saudara laki-laki sebapak berarti sebapak saja, ibunya beda. Tapi kalau seibu berarti ibunya itu sama, bapaknya berbeda. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung berarti misalkan di sini adalah saya mempunyai kakak laki-laki. Kakak laki-laki saya punya anak laki-laki. Berarti anak laki-laki dari kakak laki-laki saya yang sekandung dengan saya itu adalah keponakan saya. Nomor 9, saya punya kakak laki-laki tetapi yang hanya sebapak dengan saya. Dan kakak laki-laki yang sebapak dengan saya itu punya anak laki-laki. Ini yang keterangan nomor 9. Nomor 10, oke. Nomor 10 itu adalah saudara laki-laki ayah kandung. Berarti ayah kita itu punya saudara kandung, yaitu paman kita. Nomor 11, saudara laki-laki ayah sebapak. Ayah kita punya saudara, tetapi yang hanya sebapak saja, yaitu paman yang sebapak saja. 12, anak laki-laki paman kandung. Berarti paman kita itu, paman yang sekandung dengan bapak kita itu punya anak laki-laki, yaitu sepupu kita. Anak laki-laki paman sebapak. Paman yang hanya sebapak dengan bapak kita itu punya anak laki-laki, maka itu disebut sepupu yang dari paman yang hanya sebapak dengan bapak kita. Nomor 14 suami, 15 laki-laki yang memerdekakan hamba. Nah, di sini urut ya. Jadi nomor 1 sampai nomor 13 ini karena sebab nasab, nomor 14 ini karena sebab perkawinan, dan 15 ini karena sebab wala. Nah, di sini ini ada keterangan lagi. Jika ke-15 orang itu masih hidup, maaf ini tipe ya, masih hidup, maka yang berhak menerima hanya 3 orang saja. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 15 ini misalkan masih ada atau masih hidup semuanya, kemudian jika ketika misalkan si Fulan itu mau menghitung warisan dari keluarganya. Nah, kemudian diruntut nasabnya itu ternyata dari nomor 1 sampai nomor 15 ini masih ada semua, masih hidup. Maka yang berhak menerima itu cukup 3 orang saja, yaitu anak laki-laki, bapak dan suami. Nah, yang ke-12 itu bagaimana nasibnya? Yang ke-12 orang itu akan terhalang oleh ketiga ini. Gitu ya. Jadi, gini, anak laki-laki itu kan posisinya paling tinggi. Dia tidak akan pernah terhalang oleh cucu, dia tidak akan pernah terhalang oleh bapak, dia tidak pernah terhalang oleh kakek, dia tidak akan pernah terhalang oleh saudara laki-laki kandung, sampai dia nomor 15 ini, dia tidak akan pernah terhalang. Tetapi, anak laki-laki di sini bisa menghalangi cucu laki-laki untuk tidak mendapatkan warisan, bisa menghalangi bapak untuk mendapatkan warisan lebih sedikit, bisa menghalangi kakek untuk tidak menerima warisan, bisa menghalangi saudara laki-laki kandungnya untuk tidak menerima warisan, bahkan ahli waris sampai ke nomor 15. Jadi anak laki-laki ini adalah penyebab ahli waris yang lainnya ini terhalang, dan juga penyebab ahli waris yang lainnya ini mendapatkan warisan lebih sedikit. Saya contohkan di sini. Kalian lihat di tabel halaman 154 di buku paket masing-masing. Di situ Bapak ya. Bapak itu kalau ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, bagiannya hanya 1/6. Tetapi jika tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, bagiannya adalah 1/3. Suami di situ posisinya mendapatkan 2 bagian, yaitu setengah dan 1/4, ya kan? Setengah dan 1/4. Nah, ketika kapan suami mendapatkan setengah? Suami mendapatkan setengah itu ketika dia tidak punya anak, ya kan? Dia tidak punya anak, dia mendapatkan setengah harta dari si pewaris. Tetapi jika dia punya anak, dia hanya mendapatkan 1/4 saja. Nah, berarti kan karena ada anak, suami jadi mendapatkan warisan lebih sedikit. Nah, kalau terhalang gimana contohnya?
Ini misalkan ini adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak dan kakek. Anak laki-laki di sini adalah anaknya siapa? Kalian jangan pernah terkecoh di sini. Anak laki-laki di sini berarti anaknya si bapak. Cucu laki-laki ini anaknya siapa? Anaknya anak laki-laki. Cucu laki-laki di sini apanya bapak? Ini cucunya bapak. Nah, sekarang bapak. Bapak ini apanya kakek? Anaknya kakek. Kakek ini apanya cucu? Ya, kakek buyutnya cucu. Kakek di sini apanya anak laki-laki? Kakeknya anak laki-laki. Saya misalkan di sini bapak meninggal dunia. Yang masih hidup adalah kakek, cucu laki-laki dan anak laki-laki. Maka ketika bapak di sini meninggal, maka yang berhak menerima warisan hanya anak laki-laki dan kakek saja. Kenapa cucu tidak mendapatkan warisan? Karena di sini ada anak laki-laki. Karena di sini tadi posisi cucu itu adalah anaknya anak, nggak mungkin cucu langsung bisa mendapatkan warisan dari kakeknya. Saya contohkan, ya, Yoga punya anak, namanya Fajar. Fajar punya anak, namanya Ahmad. Ahmad di situ berarti posisinya adalah cucunya Yoga. Suatu saat Yoga meninggal dunia. Maka diberikan kepada siapa warisannya? Tentu kepada anaknya, yaitu si Fajar. Nah, kan tidak mungkin Yoga memberikan warisannya langsung diberikan kepada Ahmad sebagai cucunya. Ahmad di situ melangkai si Fajar dong kalau seperti itu. Maka tidak bisa. Ahmad di situ menjadi terhalang tidak mendapatkan warisan karena adanya Fajar atau bapaknya sendiri gitu. Nah, beda cerita dengan seperti ini, misalkan Yoga, Fajar, Ahmad, ya kan? Kemudian Yoga ini meninggal dunia. Nah, sebelum Yoga meninggal dunia ini, ternyata anaknya Yoga yang bernama Fajar itu sudah meninggal duluan. Maka ketika Yoga ini meninggal, Ahmad bisa menerima warisan dari kakeknya yang bernama Yoga. Kenapa demikian? Karena si Fajar atau alias bapaknya Ahmad ini tadi sudah meninggal dunia duluan. Maka posisi Ahmad di situ menggantikan ahli waris sebelumnya untuk mendapatkan warisan. Begitu juga ketika yang meninggal di sini, saya balik. Ketika yang meninggal di sini adalah anak laki-laki. Anak laki-laki di sini meninggal dunia, maka yang berhak menerima hanya cucu dan bapak. Karena cucu di sini adalah anaknya anak laki-laki. Bapak di sini adalah bapaknya anak laki-laki. Secara hubungan darah, ya kan? Secara hubungan darah kan mereka sangat kuat. Nah, di sini gilirannya kakek yang terhalang, tercoreng di sini, tidak mendapatkan warisan karena ada bapak. Jadi sampai seterusnya ke bawah itu akan terus saling menghalangi. Apalagi jika ada anak laki-laki. Ada anak laki-laki pasti mudah akan terhalang. Seperti itu. Ya. Jadi kalian harus bisa memahami, ya. Harus bisa memahami, nanti pelan-pelan saja kalian memahaminya. Kalau berbicara tentang nasab memang seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan yang B. Kalau tadi sudah 15 orang pihak laki-laki untuk mendapatkan warisan, sekarang 10 orang pihak perempuan. Total ada 25 ahli waris. Nah, di sini adalah 10 orang pihak perempuan disebut ahli waris zawil furud. Kalau tadi 15 orang dari pihak laki-laki itu disebut asobah atau menerima bagian sisa. Kalau di sini 10 orang pihak perempuan itu disebut zawil furud atau ahli waris yang menerima bagian yang telah ditetapkan. Ya, ditetapkan siapa? Ditetapkan oleh Allah SWT. Berapa ketetapannya? Yaitu setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3.
Sebenarnya siapa saja sih ke-10 orang itu? Baiklah, kita cek satu persatu. Yang pertama adalah anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan. Ketiga, ibu. Keempat, nenek dari pihak bapak. 5, nenek dari pihak ibu. 6, saudara perempuan kandungnya mayit. 7, saudara perempuan sebapaknya mayit. 8, saudara perempuan seibunya mayit. 9, istri. 10, perempuan yang memerdekakan hamba sahaya. Ini urutannya. Nomor 1 sampai nomor 8 adalah karena hubungan nasab. Nomor 9 karena hubungan perkawinan. Nomor 10 karena hubungan perbudakan atau wala. Nah, di sini sama dengan tadi. Jika ke-10 orang itu masih hidup, maka yang berhak menerima hanya 5 orang saja. Kalau tadi dari 15 orang pihak laki-laki yang bisa menerima hanya 3, kalau di sini yang bisa menerima ada 5. Siapa saja? Anak perempuan, cucu perempuan, ibu, istri, dan saudara perempuan kandung. Kita lanjut. Nah, ini gambaran ya, ahli warisnya banyak sekali gitu jumlahnya. Sekarang jika ke-25 orang itu masih hidup. Kalau tadi kan ke-10 orang, ke-15 orang masih hidup, itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Sedangkan jika ke 25 orang itu masih hidup, siapa saja yang bisa menerima? Oke, sebentar. Baiklah, maaf ya, tadi terjeda sebentar. Baiklah. Dari 20, jika 25 orang itu masih hidup, maka yang berhak menerima itu hanya 5 orang saja. Siapa saja itu? Yang pertama adalah salah seorang suami dan istri. Jadi di antara pastikan yang meninggal itu adalah suami, kalau enggak itu istri. Yang kedua, anak laki-laki. Ketiga, anak perempuan. 4 bapak, 5 ibu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara ahli waris itu sebenarnya kalau sudah ada 5 orang ini ya sudah, yang lainnya tidak akan bisa mendapatkan gitu. Jadi terpaku kepada 5 orang ini saja gitu. Ya, terpaku kepada 5 orang ini saja, yang lainnya tidak. Nah, di sini yang 20 bagaimana? Yang 20 posisinya terhalang oleh mereka berlima. Kenapa nomor 1 ini adalah salah seorang suami atau istri? Ketika kita mau menghitung warisan orang tua, warisan nasab kita, warisan keluarga kita, biar kalian nanti jika menghitung tidak bingung dan menentukan bagian-bagiannya itu tidak bingung, posisikan orang yang meninggal itu adalah kalau tidak istri, ya suami. Tuh. Contoh, saya akan menghitung warisan kakek saya. Padahal kakek nenek saya sebelum kakek saya meninggal dua-duanya masih hidup ya. Namanya adalah kakek nenek. Kakek nenek di situ posisinya sebagai siapa? Sebagai suami dan istri. Kakek dan nenek punya anak bapak saya dan paman saya. Gitu. Bapak saya punya anak saya. Nah, di situ posisi kakek dan nenek sebagai apa? Sebagai suami dan istri. Bapak dan paman saya sebagai siapa? 2 anak laki-laki. Saya posisinya sebagai apa? 1 cucu perempuan. Jadi nanti kalian ketika ada soal ya tidak usah bingung mencari siapa yang meninggal gitu loh. Yang meninggal itu kalau sudah menjadi, kalau orang meninggal kan pasti dinamakan mayit, ya sudah itu adalah si mayit gitu yang telah meninggal. Nah, kemudian nggak usah bingung ketika oh ini berarti yang meninggal antara suami atau istri gitu. Hanya terletak 2 itu saja. Bukan kalian gak usah mencari ini yang meninggal bapak atau ibu atau nenek atau kakek. Kan akan bingung. Kalian nanti gak akan ketemu bagaimana berapa jumlahnya. Contoh kakek dan nenek. Kalian mau menghitung. Kakek meninggal. Terus kemudian meninggalkan seorang 1 nenek. Meninggalkan seorang 1 bapak. 1 paman. Kemudian meninggalkan lagi 1 anak. Kan bingung. Kan nggak seperti itu. Kalau misalkan 1 anak kan berarti yang mendapatkan kan anak gitu, karena anak kan posisinya paling atas. Jadi kalian gambar ya, kalian gambar buat peta konsep gitu, paling atas kakek nenek.
turun ke bawah bapak paman, turun ke bawah lagi satu cucu perempuan, anak perempuan, anak laki-laki. Nah, kakek dalam kurung suami, nenek dalam kurung istri, bapak dalam kurung anak laki-laki, paman dalam kurung anak perempuan. Ya kan? Anak perempuan dalam kurung cucu perempuan, anak laki-laki dalam kurung cucu laki-laki. Begitu seterusnya. Nanti jika kurang paham bisa langsung ditanyakan dan kita mungkin nanti pemahamannya bisa sambil praktek untuk menghitung. Lanjut. Nah, cara membagi harta waris selanjutnya adalah cara membagi harta waris di sini. Silahkan kalian simak penjelasan di slide berikutnya dan selamat belajar karena ini memang butuh pemahaman yang sangat banyak dan kalian harus fokus konsentrasi karena ilmu ini wajib hukumnya untuk kalian ketahui, untuk kita pelajari. Jika nanti suatu saat kalian sudah berkeluarga, sudah punya kehidupan masing-masing, kalian bisa mengatur harta itu dengan sebaik-baiknya, jelas dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang ahli waris yang 25 tadi jumlahnya, silahkan nanti kalian tulis di buku tulis masing-masing persis sama dengan yang ada di slide tadi. Karena kenapa? Ketika kita belajar hanya mendengarkan saja tanpa kita mau menulis, maka pemahaman itu hanya sekedar ketika itu saja, maka akan cepat lupa. Maka lebih baik kalian tulis biar bisa diingat. Ya, tulis di buku tulis masing-masing jika memang nanti kondisi